Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi Palembang, selamat pagi kota kita tercinta. Cak biasa seneng nian, Cak Rica dateng nak bagi ke segala macam informasi dalam program kesayangan kita yaitu Halo Palembang. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 10 pagi kita bakal ngobrol-ngobrol dan membagikan segala macam acknowledgement untuk pemirsa Galo-Galol supaya kagetnya jauh lebih tercerahkan ya pemirsa. Dan kalau biasanya kami ada di studio Duopal TV, pada saat ini kita pindah ke set kita. Mungkin bisa dilihat dari belakangnya Cak Rica, kita pada saat ini berada di outdoor dan kami sekarang sudah berada di Festival Sriwijaya ke-33 untuk tahun 2025. Nah, kalau misalnya kita biasanya pemirsa ngebahas soal tren dan sebagainya, hari ini kita akan membahas segala sesuatu hal yang jauh lebih istimewa dan bermanfaat. Kita tahu deh pemirsa di tahun 2025 ini kita sudah sering banget mengalami kemudahan untuk segala aspek di dalam kehidupan kita. Kita nak belanja tinggal scroll. Kita nak cari informasi tinggal scroll. Begitu juga kalau kita nak bayar-bayar. Sekarang ini lagi benar-benar digalak ke kita pembayaran online yaitu KRIS ya. KRIS itu dewek merupakan singkatan dari sebentar. Quick Response Code Indonesian Standard. Oh langsung dibener ke pemirsa. Dan kita tidak usah lama-lama lagi karena kita sudah berada dengan 3 narasumber kita yang luar biasa untuk menjelaskan KRIS itu apa dan mungkin ada dari pemirsa yang mungkin kurang tahu bayar pakai KRIS ini cak mano caronyo. Terus kemudian juga di mana baik kita bisa bayar pakai KRIS pengimplementasiannya kayak apa. Langsung mungkin kamera menyorot ketiga narasumber kita pada hari ini. Di sini sudah bergabung bersama kita yaitu Bapak RM Rozali Anton selaku pemimpin divisi pengembangan produk dan pemasaran Bank Sumsel Babel. Selamat siang Bapak. Terus kemudian ada di sini Ibu yang paling cantik, Ibu Eva Aristi yang merupakan tim implementasi dan kebijakan dan pengawasan SP Pur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga yang terakhir Bapak Panji Cahyanto Shut MSI yang merupakan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Bapak dan Ibu? Boleh Bapak diambil dulu mic-nya karena kita udah mau ngobrol-ngobrol. Baik. Nah ini mungkin langsung aja ya Pak ya kita mau ngobrol. Kita kan tahu nih di tahun kita yang sekarang ini semua hal tuh serba cepat. Semuanya harus fast respon kan seperti itu. Nah untuk dari pertama kali Cak Richard tadi sempat googling sedikit. KRIS ini sendiri kan diluncurkan di tahun 2019 ya Bapak ya oleh Bank Indonesia. Nah Ibu ya maksudnya sorry. Pertama kali kan tahun 2019 ya Bu ya. Nah dari pertama kali diluncurkan sampai sekarang pengimplementasiannya itu seperti apa dan apakah sudah mencapai target Bank Indonesia sendiri bahwa sekian targetnya dalam berapa tahun penggunaan KRIS ini sendiri? Terima kasih, panggilnya Cak Rica ini ya. Iya betul. Cak Rica dan pemirsa PAL TV ya, sebelah sini ya. Dan pemirsa PAL TV, jadi kalau KRIS ini kita jelasin dulu dari awal ya. Ini masih ada juga yang salah persepsi. Masih ada yang menganggap KRIS ini adalah aplikasi gitu ya. Padahal KRIS ini adalah bagian dari aplikasi dompet digital. Ada di M-Banking, ada di dompet digital apapun. Seperti misalnya boleh sebut merek ya. Kayak Dana, kemudian Shopee, Pay, OVO, GoPay gitu. Nah jadi masyarakat nggak perlu download aplikasi baru bisa pakai KRIS. Nah kemudian kalau dari sisi perkembangan KRIS ini Bank Indonesia menyadari bahwa pada saat pertama implementasi KRIS itu kita cukup untuk menyamakan bahasa dari seluruh pembayaran. Nah kalau dulu Cak Rica kalau mau belanja pakai KRIS itu Cak Rica harus KRIS-nya itu sama dengan KRIS-nya si merchant atau penjual. Misalnya merchantnya punyanya OVO gitu ya, Cak Rica mau pakai BCA atau Mandiri atau bank lainnya gitu. Atau BPD gitu ya. Nah itu si penjual nggak akan bisa bertransaksi sama Cak Rica.
Nah dengan adanya kris ini ibarat bahasa pemersatu, kayak bahasa Indonesia di negara kita. Jadi dengan adanya kris, mau pakai dompet digital apapun, pakai bank apapun, itu bisa bertransaksi, jadi satu bahasa. Nah kemudian setelah itu bagaimana nih perkembangannya? Nah kris awalnya hanya untuk transaksi pembayaran saja gitu ya. Namun berkembangnya waktu, Bank Indonesia melihat nih ada peningkatan nih pengguna krisnya. Karena ada peningkatan pengguna kris, tentunya kebutuhannya juga meningkat. Nah jadi Bank Indonesia kemudian membuat inovasi-inovasi. Misalnya sekarang dengan kris kita bisa tarik tunai, transfer, sesama kris. Dan bahkan biayanya itu lebih murah daripada transfer atau tarik tunai menggunakan kartu ATM. Nah kemudian kalau dari sisi target, ternyata pencapaian kris, volume khususnya, itu lebih dari target, bahkan berkali-kali lipat. Apalagi di Sumsel Bapak Ibu ya. Jadi kayak merchant kris tuh kita punya targetnya tahun lalu 75.000 pengguna baru gitu ya. Ternyata hasilnya itu bahkan bisa mencapai lebih dari itu hampir 100 juta pengguna baru. Oke baik, Sorry, berarti 100.000 pengguna baru. sebanyak itu berarti ya Bu ya. Dan semakin tahun semakin luas berarti penggunaan kris ini sendiri ya. Oke baik. Nah kita beralih coba ke Pak Rozali Anton ya Pak ya Baik. dari Bank Sumsel. Untuk Bank Sumsel sendiri nih Pak, untuk penggunaan dari sisi customernya Bank Sumsel Bubble menggunakan kris seperti apa sih Pak? Oke, makasih Saya Rica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang kami hormati Pak Kadis, kami sapa dulu ya. Sama Ibu Eva dari Bank BI ya. Terkait dengan Bank Sumsel Bubble dalam konsep pengembangan kris di Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung, dan dari sisi kami itu sangat menguntungkan sekali, sangat baik sekali. Dari konsep tersebut secara bisnis sangat menghemat sekali prosesnya dan mempercepat sekali pelayanan kami kepada nasabah customer kami. Kalau tidak salah kita masih punya plus minus hampir 2 juta rekening penabung di kita, dan itu kita terus dorong untuk mengembangkan pola kris tersebut. Jadi transaksi itu sekarang sudah lintas batas dan sangat betul-betul efektif dan efisien. Dulu mungkin secara seasonal kita sering belanja ya di warung masih pakai uang tunai, masih harus nunggu kembalian, dan masih juga banyak hal-hal yang sifatnya itu misalnya, mohon maaf misalnya kita takut dengan uang palsu segala macam. Tapi dengan teknologi ini luar biasa sekali dan sangat membantu sekali sisi kami di dunia perbankan. Jadi dengan teknologi yang luar biasa dan efektif cepat, dia hampir cuma 1-2 detik sudah ada transaksi yang luar biasa. Dan saat ini teknologi sudah luar benar-benar. Terakhir kali teman-teman BI, kalau nggak salah ada Snap BI yang sudah memberikan mitigasi risiko terhadap semua transaksi keuangan di Indonesia. Dan kami sampaikan juga kris itu merupakan kedaulatan kita dalam bertransaksi di kita ini. Dan kita salah satu negara yang terbaik, kalau nggak salah Bu Eva mohon dikoreksi ya, di sisi pengembangan kris. Jadi sekali lagi, apalagi ini akan ke depan lagi ya, kris cross border, dan itu benar-benar sangat membantu di sisi kami di dunia industri jasa keuangan. Mungkin BI juga terus membantu kami memberikan informasi bersama kami, termasuk penetrasi sosialisasi sampai ke daerah-daerah bahwa saat ini menurut hemat kami kris sangat penting sekali dalam membangun bisnis transaksi. Itu sangat membantu sekali. Itu mungkin dari kami, Cek Rika. Terima kasih. Oke. Nah kalau untuk dari sisi pengguna sendiri kan nggak mungkin 100% orang langsung beralih ke kris ya Pak ya, kalau untuk customernya Bank Sumsel Bubble sendiri. Bagaimana dari pihak Bank Sumsel Bubble mendorong semakin banyak pengguna kris nih Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi saat ini memang kami bertahap mendorong nasabah customer kami untuk menggunakan aplikasi BSB Mobile, dan sangat simpel sekali untuk dibuka. Dan apabila sudah diaktifasi, nanti ada menu untuk kris, dan kami terus mendorong, mendampingi ya. Jadi bagaimana menggunakan aplikasi tersebut dengan baik.
Tapi lagi-lagi ini juga harus ada prinsip kehati-hatian juga, karena lagi-lagi teknologi itu ada dua sisi. Kalau memang nanti dia tidak hati-hati dalam menggunakan proses pembayarannya, wah bisa agak repot juga ya. Tapi tetap kami industri jasa keuangan khususnya di Bank Bubble terikat dengan pelindungan konsumen, ada market conduct istilah kami, dan kami terus memberikan informasi akurat. Salah satunya dari sini Bu, dan Cik Rika, dari sosialisasi kita ke setiap kegiatan apapun kami sudah menyampaikan bahwa sangat penting sekali untuk satu menjaga PIN, personal identification number, terus benar-benar hati-hati, teliti segala macam itu. Karena sekali lagi ini kan transaksi kan, transaksi ini tetap dikembalikan kepada pemilik uang untuk benar-benar lebih teliti dalam menggunakan proses pembayaran. Jadi kami terus mendorong, alhamdulillah trendingnya juga sangat baik, dan apalagi sekarang ini kita Indonesia mendapatkan bonus demografi yang luar biasa khususnya di anak-anak muda, dan mereka sangat sensitif dengan pelayanan dan paling penting mereka selalu adaptif dalam sisi teknologi. Artinya di dalam konsep ini benar-benar kita harus mendorong informasi yang betul-betul akurat kepada nasabah kami khususnya di segmen Gen Z ini yang sudah sangat-sangat adaptif dalam teknologi. Itu pengantar dari kami. Oke, baik. Berarti semakin hari memang semakin harus diperluas terus ya Pak ya? Betul sekali. Biar nantinya mungkin targetnya 100% pengguna KRIS Pasti, sendiri ya? pasti. Dan itu kami ikuti ketentuan dari Bank Indonesia dan wajib semua nasabah kami masuk di sistem aplikasi Basic Mobile dan mulai ada menu pembayaran menggunakan KRIS. Oke, nah pemirsa kalau mungkin tidak tahu acara kita hari ini tuh kan masih berkaitan dengan sistem pembayaran KRIS dan juga efeknya terhadap kepariwisataan Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Mungkin kita langsung beralih ke Pak Panji nih Pak ya. Kalau untuk dari sisi kepariwisataan sendiri nih Pak, dukungan apa nih yang sudah sangat amat berarti mungkin yang sudah diberikan oleh dari pihak Bank Sumsel maupun juga pihak Bank Indonesia ke Dinas Pariwisata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rika, Pak Anton, Bu Eva. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ya kita dalam rangka festival sukses tahun 2025 yang ke-33 kita bisa bertemu, berkumpul dan kita ngobrol masalah KRIS ya. Jadi memang untuk pariwisata di Sumsel saya pikir tahun kemarin kita punya data BPS ya. Kunjungan wisatawan di kita lebih kurang sampai 18 juta wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan. Ini potensi yang cukup besar kita untuk transaksi keuangan. Kemudian kita juga punya destinasi wisata kalau yang tercatat di kami, dan ini terus saya yakin terus berkembang ya, lebih kurang 1.742 destinasi wisata di seluruh Sumsel, di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kemudian terkait dengan pelaku ekonomi kreatif, dari 17 subsektor ekonomi kreatif kita sudah terdata, tapi ini mungkin lebih banyak lagi yang belum terdata. Kita punya data 772 pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Ini semuanya merupakan potensi-potensi yang mungkin saya harus kita lakukan sosialisasi untuk penggunaan KRIS dalam rangka transaksi keuangan. Karena kita tahu seperti disebut Pak Anton tadi, memang kalau kita transaksi tunai memang ada risiko-risiko yang nanti akan bisa menimpa para pelaku wisatawan maupun wisatawannya itu sendiri ya. Jadi ini kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan keberadaan pelaku usaha destinasi wisata, kemudian mitra-mitra pariwisata seperti Asita, Masata dan sebagainya. Dari salah satunya adalah kita melakukan sosialisasi terkait dengan sertifikasi pelaku jasa usaha pariwisata. Ini kemarin sudah kita lakukan tiga angkatan di tahun 2024 dan itu ada berapa yang salah satunya termasuk pembayaran secara digital. Ini yang nanti kita juga mohon bantuan dari Bank Indonesia maupun dari Bank Sumsel Bubble terkait dengan
yang lain. Karena belum semuanya pelaku wisatawan, mitra-mitra wisatawan, baik itu yang kita seperti anggota HPHRI Hotel dan sebagainya, itu belum semuanya semuanya dibayar dengan kris. Jadi ada beberapa yang masih tunai. Jadi kalau kita melihat potensi 18 juta wisatawan di tahun 2024, ini menurut saya perlu dilakukan sinergi yang bersama-sama dengan perbankan, BI dan sebagainya terkait dengan nanti kita mengundang dari mitra-mitra wisatawan, terutama yang anggota PHRI, kemudian Asita, Mas, dan yang lainnya supaya bisa semuanya bisa mulai kita beralih meskipun belum, kalau target dari Bank Sumsel tadi bisa di 100%, tapi kita mulai beralih dari pembayaran tunai ke digital, pembayaran digital. Jadi untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin tidak perlu dan bisa merugikan kedua belah pihak. Jadi kita prinsipnya mendorong dari pihak pemerintah, khususnya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan, untuk mulai dilakukan pembayaran secara digital dengan kris terkait dengan transaksi-transaksi baik di tempat wisata, kemudian di tempat-tempat kuliner, wisata ekraf, dan mungkin di tempat-tempat hotel dan sebagainya. Jadi itu yang sampai kita lakukan sampai sejauh ini. Terima kasih. Oke, baik. Berarti pada dasarnya sektor pariwisata ataupun sektor lain di pemerintahan memang harus butuh dukungan dan ditopang dari pihak-pihak bank sendiri ya Pak ya. Oke. Nah pemirsa, kita akan balik lagi nih ngobrol-ngobrol bersama para ketiga narasumber kita mengenai kris dalam pembayaran digital dan juga mendorong sistem pariwisata di Kota Palembang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Palembang. Masih dari perayaan Festival Sriwijaya ke-33 tahun 2025 dan masih dengan saya Cerica pemirsa. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi di Halo Palembang dan kita langsung saja. Mungkin pemirsa baru ada yang bergabung di segmen kedua. Hari ini kita mempunyai 3 orang narasumber yang akan membahas mengenai penerapan kris dalam bidang pendorongan Dinas Kepariwisataan Palembang. Yaitu hari ini kita sudah kedatangan Bapak RM Rozali Anton yang merupakan pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran Bank Sumsel Babel, Ibu Eva Aristi, Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Bapak Panji Cahyanto, SHUT MSI, yang merupakan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Nah Bapak Ibu, kita mau nyambung ngobrol lagi nih. Saya pengen ke Pak Anton. Pak, tadi kan katanya memang dari pihak bank maupun Bank Sumsel Babel itu memang mendorong banget nih sisi pariwisata Kota Palembang. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan untuk praktek-praktek di lapangannya sendiri? Baik, makasih Cerika. Jadi dari kami Bank Sumsel Babel diundang oleh teman-teman Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan partisipasi dalam Festival Sriwijaya yang ke-25 Pak ya. Nah, jadi sangat baik sekali. Ini merupakan bagian dari komunikasi pemasaran kami kepada masyarakat luas khususnya di bidang kepariwisataan. Dan kami melihat sebenarnya potensi ke depan Indonesia ini sangat banyak sekali potensi pariwisata. Dan ini sebenarnya tinggal kita poles bersama, kita kolaborasi, kita sinergikan. Di sisi kami di perbankan memang terkait dengan transaksi, terkait dengan pendanaan atau pembiayaan atau investasi. Nah kami melihat di Kota Palembang khususnya, apalagi contohnya sederhana aja ya, Monpera ini kan kalau tidak digerakkan dalam dipakai kegiatan festival mungkin tidak terlalu ramai. Nah tapi ini kan kita coba di 3 hari ini ke depan bagian dari agenda kalender strategisnya Pak Kadis di
Festival Sriwijaya ini kan dampaknya sangat luar biasa. Banyak wisatawan datang ke kota Palembang dan juga ada nilai ekonomi yang tumbuh. Orang pasti mau wisata kuliner, wisata kria, wisata kemusiuman, segala macam. Dan itu kan pasti ada transaksi. Nah, kami Bank Serbabem itu dari sisi bisnisnya. Dan kami berharap ini tidak stop di sini, tapi ada keberlanjutan. Dan penting juga teman-teman di sini juga melibatkan banyak segmen khususnya di anak-anak muda yang ini merupakan harta karun luar biasa ke depan. Apalagi kita sudah akan menuju 2045 Indonesia Emas dan sudah disusun rencana strategisnya dari cita-citanya Pak Prabowo Gibran sampai ke Sumsel maju terdepan Pak Gubernur kita Pak Herman Deru dan Pak Si Ujang. Dan kami juga menyusun program-program tersebut secara detail. Di dunia perusahaan ini mungkin yang akan kami kembangkan di sisi ekonomi kreatifnya. Nah itu tidak terbatas, sangat-sangat tidak terbatas. Itu valuable-nya kalau kami nilai saat ini akan sangat mendukung pertumbuhan kita. Kita akan running menuju target ke pertumbuhan 8%, kalau nggak salah Bu Eva ya, di sisi ekonomi secara nasional. Kita masing-masing daerah berbagi tugas, kita contoh di sini, ini akan menjadi pilot project kami, kita bisa kembangkan ke daerah-daerah lain. Karena yang paling penting dalam pertumbuhan adalah pemerataan. Nah terkaitnya dengan digitalisasi ini, sangat, sekali lagi saya ulangi, sangat efektif efisien bagi sisi kami dunia jasa keuangan, karena sekarang ini transaksi sebanyak apapun kita bisa monitoring. Karena memang sudah ada istilahnya, ada kode binarinya lah istilah teman-teman itu. Nah, kami mengajak semua stakeholder, khususnya di dunia kepariwisataan maupun ekonomi kreatif, ayo sama-sama. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita percantik, perbagus, mungkin Monpera, mungkin museum BKB atau Pulau Kemarau segala macam. Nah itu konsepnya kita bisa sentuhan-sentuhan teknologi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis dan Ibu Eva juga, apabila nanti wisatawan dari luar dalam negeri maupun luar negeri bisa datang ke sini, tiketnya bisa pakai digitalisasi saja melalui kris tersebut, jadi QR-nya. Jadi kalau wisatawan, kalau nggak salah sudah cross border kita sudah dengan Malaysia, Thailand, sama Singapura. Jadi kalau mereka datang ke sini, mereka punya HP, nggak bawa uang tunai, bisa scan saja. Nah seperti itu yang luar biasanya. Sebenarnya kita sangat maju loh. Tinggal kita memberikan testimoni, contoh, datang, biarkan orang yang memberikan testimoni. Kalau kita yang ngomong mungkin orang belum terpercaya, tapi biarkan para wisatawan datang, wah ini sebenarnya sudah Palembang sudah sangat maju sekali jadi daerah digital. Itu juga kita bagian dari konsep kami mendukung BI secara nasional dalam TP2DD. Kami juga ikut dalam program tersebut tim percepatan pengembangan digitalisasi daerah. Dan alhamdulillah Sumsel semua sudah daerah digital. Dan itu kami turut berperan aktif mendukung program tersebut. Itu dari kami, Bu Ceka. Baiklah, nah Bu Eva, kalau untuk dari sisi Bank Indonesia sendiri ya, untuk mendorong pertumbuhan pengguna kris ini sendiri, terus kemudian dampaknya ke pariwisata, itu seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bank BI, dan apakah ada nih semacam dorongan juga untuk Bank Pembangunan Daerah gitu loh, langkah-langkahnya seperti apa? Terima kasih Cik Rica. Jadi gini, kalau dari Bank Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama, Bank Indonesia ini kan Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi kami sifatnya itu lebih ke kebijakan gitu ya. Nah, karena kebijakan tentunya Bank Indonesia juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong percepatan dan perluasan kris ini dari sisi kebijakan misalnya kepada masyarakat yang menggunakan kris itu kebijakan untuk transfer, untuk tarik uang tunainya itu biayanya bisa lebih kecil daripada menggunakan jasa perbankan yang pakai kartu ATM. Nah itu misalnya. Nah kemudian kalau dari sisi implementasi ke masyarakat yang sifatnya program gimana gitu ya. Nah kalau di Sumatera Selatan sendiri, BI itu banyak melakukan program-program seperti misalnya lewat perbankan kita
ada perlombaan ya Pak Anton ya. Kemarin itu kita ada namanya kayak racing kris antar perbankan. Jadi kita mendorong nih bank mana yang kira-kira pencapaian krisnya atau peningkatan pencapaian penggunaan krisnya itu terbanyak. Nah kita kasih semacam awardnya gitu ya. Nah kemudian program apa lagi? Nah kalau ke masyarakat kita ada roadshow, gerakan bersama masyarakat perluas akseptasi kris. Nah itu kita ke kabupaten-kabupaten Cerica dan Bapak Ibu sekalian pemirsa. Jadi kami udah ke Linggau, Palembang udah pasti ya. Palembang, Linggau, kemudian ke Musirawas, kemudian terakhir itu kemarin kalau nggak salah ke Banyu Asin ya yang kita akan segera lakukan. Nah di sana kita selain edukasi kita juga melakukan user kris experience. Jadi masyarakat nih kita ajak untuk merasakan kemudahan bertransaksi menggunakan kris. Nah kalau udah mencoba biasanya udah tahu nyamannya pasti pengen nyoba lagi. Nah itu yang kita harapkan. Nah kemudian kegiatan lainnya kita juga bersama pemerintah daerah lewat tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Itu mendorong supaya transaksi pemerintah lewat pembayarannya maupun penerimaannya itu lebih banyak menggunakan non tunai termasuk kris. Nah kalau untuk penerimaan daerah kita mendorong supaya pembayaran retribusi, pajak, samsat itu dimudahkanlah ke masyarakat. Misalnya masyarakat nggak perlu datang langsung tapi bayar retribusinya bisa dari mana saja dan kapan saja. Lewat apa? Ya satunya lewat kris, virtual account gitu ya. Jadi untuk di Provinsi Sumsel Pak Kadis itu saya dapat informasi bahwa seluruh retribusi itu sudah diterbitkan krisnya dibantu oleh teman kita dari BPD Sumsel Babel. Nah jadi para pembayar retribusi bisa dari mana aja nih Cerica membayar retribusinya, nggak perlu datang ke kantor bank atau kantor pembayaran retribusi. Nah kemudian di TP2DD ini sendiri secara nasional juga ada awardnya. Nah kayak tahun lalu, tahun ini ya Pak ya, kita dapat award sebagai provinsi ya, sebagai Rookie of the Year-nya, kemudian TP2DD terbaik tingkat provinsi senasional. Nah tepuk tangan dulu ya untuk provinsi kita. Nah jadi harapannya sih ini bisa ditingkatkan lagi, kita nggak boleh berpuas diri karena digitalisasi ini terus bergerak nih, sangat dinamis. Dan tadi seperti disinggung Pak Anton bahwa makin kita menggunakan digitalisasi tentunya resiko-risiko udah lebih cepat juga nih pergerakannya. Nah oleh karena itu kami dari Bank Indonesia bersama OJK dan Satgas Waspada Investasi ya dari OJK yang dipilih OJK itu juga kita mengedukasi masyarakat untuk lebih cerdas. Namanya peka, peduli, kenali dan adukan. Nah peduli ini gimana? Kita harus paham bagaimana caranya melindungi data-data pribadi kita seperti tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, karena itu biasanya dijadikan salah satu pertanyaan untuk validasi kan ya. Nah, kemudian kita juga melindungi data informasi lainnya seperti PIN tadi disebut Pak Anton, kemudian data KTP kita ya, identitas. Nah kemudian peduli, kenali. Nah kenali ini kita harus tahu modus-modus yang sudah banyak terjadi di dunia cyber, terutama digitalisasi pembayaran. Kayak phishing, kemudian soceng, social engineering. Jadi pagi-pagi baru bangun udah ditelepon ya kan. Halo kami dari Bank A, Bapak akan segera dikenakan biaya administrasi bulanannya menjadi 150.000 per bulan. Tapi kalau Bapak mendaftarkan atau registrasi menggunakan link ini, maka Bapak tidak akan dikenakan. Nah itu dia nipu gitu-gitu secara psikologis ya. Secara psikologis itu yang kita harus kenali. Kemudian kalau udah terjadi gimana? Nah adukan. Nah adukan kemana? Kalau lewat Bank Indonesia itu ada bicara. BI bicara ada hotline-nya, kemudian ke perbankannya langsung juga boleh. Atau langsung datang ke Bank Indonesia maupun kepada OJK gitu ya Cerica.
Oke, nah kalau kita dari tadi pemirsa sudah membicarakan mengenai bagaimana sistem pembayaran dan juga bagaimana hal-hal dan langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia maupun Bank Sumsel pemirsa untuk memajukan sistem dan juga pariwisata Kota Palembang. Untuk Pak Panji sendiri nih Pak, kan kita tahu Palembang ini merupakan kota wisata, kota tua dan kebanyakan juga wisatanya wisata kuliner ya Pak ya. Apakah dari Dinas Pariwisata sendiri nih Pak, ada target untuk mengembangkan wisata kita tuh ke arah yang lain atau mungkin target lainnya? Terima kasih Cek Rika. Jadi kalau kita lihat program strategis Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, ada salah satu program strategis yang mungkin bisa menjadi acuan kita. Programnya adalah Sumsel Wonderful 2030. Ini salah satu program strategis dari Pak Gubernur Herman Deru dan Pak Wakil Gubernur Cek Ujang. Jadi di Sumsel Wonderful 2030 ada wisata budaya, wisata religi dan sport terus jadi wisata olahraga. Ini tiga-tiganya menjadi bagian daripada target program strategis daripada Sumsel Wonderful 30. Jadi kita tahu bahwa memang Palembang untuk kuliner orang semua seluruh Indonesia sudah tahu lah bahwa Palembang itu punya kekhasan kuliner yang namanya dan pempek dan sebagainya. Ini sudah. Kemudian untuk program wisata religi akhirnya ini memang dengan dibukanya akses jalan tol, kemudian kita berharap nanti adanya status bandara yang kembali menjadi bandara internasional ini akan menarik wisatawan-wisatawan baik dari luar Provinsi Sumatera Selatan maupun dari luar negeri bahkan untuk datang ke Sumatera Selatan ini. Sekarang kita lihat banyak dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jambi itu yang karena kemudahan akses ada jalan tol dan sebagainya, wisatawan ke tempat-tempat religi seperti Kawah Tengkurap, kemudian ada Al-Quran, kemudian Masjid Agung ini cukup banyak. Di samping mereka datang ke tempat-tempat wisatawan destinasi religi, mereka juga pasti akan ke tempat kuliner. Ini mesti dampaknya ke situ. Dan kita juga ke depan nanti ada pusat-pusat oleh-oleh kriya dan sebagainya yang akan berkembang dengan makin banyaknya wisatawan yang ke Sumatera Selatan. Kemudian untuk sport tourism, jadi kita juga pernah tahu bahwa Sumatera Selatan punya fasilitas olahraga yang cukup lengkap dan masih bagus ya, dan cukup bagus. Misalnya di Jakabaring, ini kan sebenarnya banyak orang yang datang ke situ saat ini cuma datang untuk santai karena di situ tempatnya bagus, sejuk. Tapi nanti ke depan kita juga akan berusaha untuk menambah event-event olahraga yang ke Jakabaring. Kita sekarang ini sudah di Jakabaring Sport City itu sudah secara rutin menggelar pagelaran musik. Jadi ini bulan ini kayaknya ada jadi di kerjasama antara pengelola Jakabaring dengan manajer event ini, jadi setiap 2 bulan 3 bulan akan ada pagelaran musik dan ini juga salah satu yang bisa menarik orang datang ke Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi ini selain olahraga juga kita memperbanyak event-event terkait dengan seni, budaya dan sebagainya. Kemudian terkait dengan wisatawan yang lain kita juga sangat yakin karena dengan program strategis Pak Gubernur ini kita juga akan memperindah destinasi-destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kayak di Danau Raya nanti kita di Danau Rano di Oku Selatan ini kan tempatnya cukup bagus ya. Jadi selain wisata danau juga di situ ada air terjun, ada air mancur, nanti akan kita kembangkan karena kemarin sudah diadakan pembahasan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Oku Selatan untuk memperindah, membangun destinasi wisata yang ada di sekitar danau. Demikian juga yang di Pagar Alam ini juga cukup akan kita perbaiki, kita bangun bersama-sama dengan pemerintah Kota Pagar Alam maupun pemerintah provinsi maupun yang ada di Kota Palembang sendiri. Jadi Palembang ini nanti akan dibangun dengan bantuan dari berbagai pihak seperti Monpera, kemudian BKP, kemudian Kampang Iwak, bahkan kemudian Pasar 16 juga nanti akan dibangun supaya menjadi suatu destinasi wisata yang dapat menarik para wisatawan datang dari
dari daerah luar daerah. Dan satu lagi dengan dibukanya Bandara Internasional Sultan Muhammad Badarudin II menjadi bandara internasional, kita yakin bahwa wisatawan baik itu terutama yang dari Malaysia dan Singapura akan datang ke Palembang khususnya. Karena sebelum COVID ini sampai 10.000 wisatawan yang datang ke Palembang. Jadi ini sebelum COVID. Setelah pas COVID ada penurunan, kemudian kita belum mulai maju, ada 100 bandara turun menjadi domestik dan per 25 April kemarin kembali menjadi bandara internasional. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat ini ada penerbangan dari Palembang ke Kuala Lumpur. Sekarang lagi proses pengurusan perizinannya, ada beberapa maskapai yang sudah memproses perizinan untuk melakukan penerbangan internasional dari Palembang baik ke Malaysia maupun ke Singapura. Karena dulu banyak orang Malaysia itu yang tiap weekend ini datang ke Palembang sekedar untuk menikmati kuliner maupun membeli songket dan sebagainya. Ini yang kita harapkan akan kembali lagi bahkan lebih daripada itu. Jadi ini suatu hal yang sangat bagus ke depannya, apalagi dengan didorong oleh cara pembayaran yang lebih mudah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Eva sama Pak Anton tadi. Insya Allah kita ke depan yakin bahwa wisatawan di Sumatera akan banyak dan akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Gitu aja. Oke, baiklah. Nah pemirsa, kita masih akan menyambung obrolan kita lagi di segmen ketiga dengan ketiga narasumber kita pada hari ini mengenai penerapan KRIS. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang dan kami masih di lokasi Festival Sriwijaya ke-33 tahun 2025 dan kami masih mau ngobrolin mengenai penerapan KRIS dan bagaimana penunjangannya terhadap Dinas Pariwisata baik Sumatera Selatan maupun Kota Palembang. Kita masih bersama dengan Bapak Rozali Anton, Ibu Eva Aristi dan juga Bapak Panji Cahyanto. Nah ini berhubung kita sudah ke sesi terakhir ya Bapak Ibu ya. Padahal masih banyak banget nih yang mau saya tanyain sebenarnya kan. Ini adalah diskusi yang sangat menarik. Nah untuk closing statement atau harapan dari pihak Bapak Ibu sendiri seperti apa? Baik dari penerapan KRIS di Sumatera Selatan maupun bagaimana mendorongnya untuk dari sisi pariwisata. Boleh dari siapa? Dari Ibu boleh? Baik, closing statement ya. Kalau dari Bank Indonesia, saya mewakil Bank Indonesia, closing statementnya adalah Payo pakai KRIS, dengan KRIS semua jadi cepat, mudah, aman dan handal. Dan satu lagi, ingat peka, peduli, kenali dan adukan. Jadilah konsumen cerdas. Baik, boleh ke Pak Anton mungkin? Baik, terima kasih Cerika. Jadi harapan kami terkait dengan kegiatan ini sangat betul-betul menjadi perhatian kami dalam mendukung program pariwisata di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang terkait dengan Festival Sriwijaya ini. Hampir semua kota kabupaten se-Sumsel hadir pada kegiatan ini. Dan ini menjadi pintu masuk kami lah untuk mengembangkan digitalisasi, khususnya di transaksi KRIS. Nah, kalau harapan, sekali lagi pernah saya awal tadi, kegiatan ini sebenarnya lebih banyak kita mengembangkan nilai-nilai baik dari Provinsi Sumatera Selatan. Dapat kami singgung sedikit, mohon izin, kita punya bonus demo luar biasa, banyak anak muda yang energinya sangat masif sekali saat ini. Dan kami dari Bank Sumbawa melihat itu potensi yang betul-betul perlu dijaga, khususnya di dalam bagaimana kami mengajak anak-anak muda di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, mengembangkan ekonomi kreatif melalui transaksi digital bersama Bank Sumsel Babel. Nah, dalam kaitan di kepariwisataan, kami minta tolong betul, apalagi di dalam dunia digital melalui HP, mohon bantuan kepada semua anak-anak muda kita, tolong feed-nya yang positif, like, comment, pokoknya yang baik-baik deh terkait dengan provinsi kita, Sumatera Selatan maupun Kota Palembang. Karena itu dampaknya luar biasa impact-nya. Karena cross border tanpa batas semua orang bisa melihat. Sederhana sekali itu kita coba ya.
Dan ternyata sempat kami studi ke Bandung, Jakarta, Semarang, Jawa, Solo, itu memang anak-anak mudanya energinya benar-benar luar biasa dan bisa dikembangkan oleh pemangku kepentingannya. Misalnya ada kegiatan apapun, hari libur itu sudah dibentuk, sudah dibuat Pak program kerja, Pak Kadis. Dan itu sudah memastikan ada dampak ekonominya. Nah, nanti ke depan misalnya contoh anak-anak muda sekarang suka running ya, ada klub-klub runner, nah nanti kita sinergikan seperti itu. Sekali lagi harapan kami juga membawa pesan dari Bapak Direktur Utama kami Pak Ahmad Samsudin, beliau sangat konsen bagaimana mengembangkan ekonomi digital di Provinsi Sumatera Selatan dan Babel juga, karena kami lihat ketika di Babel, melibatkan anak-anak muda yang mempunyai potensi ekonomi kreatif. Apabila itu berkembang dengan baik, ekosistemnya akan berjalan dan akan memberikan nilai tambah yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya itu, bertahap kita sudah jalan ke arah sana. Jadi tim kami di divisi PPM, di marketing and promotion ini sangat intens sekali dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya menarik minat anak muda untuk didukung program kerjanya sehingga energinya energi positif untuk mengembangkan khususnya di Sumsel ya, Sumsel mapan maju terdepan, seperti itu kira-kira. Terima kasih, Cik Rika. Oke, baik. Dari sisi pariwisata, Pak Panji, boleh harapannya? Terima kasih Cik Rika. Jadi kita tahu bahwa Pak Kup dan Pak Wakup punya beberapa program strategis. Pertama, salah satunya adalah Sumsel Wonderful 2030. Terus ada lagi mencetak 100.000 Sultan Muda. Ini dua program yang menurut saya akan menyebabkan peredaran uang akan bertambah di Sumatera Selatan. Jadi dengan Sumsel Wonderful 2030, wisatawan insya Allah akan bertambah, apalagi dengan dibukanya penerbangan internasional ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi kemudian dengan program mencetak 100.000 Sultan Muda artinya akan mencetak entrepreneur generasi muda yang insya Allah akan bisa mandiri dari segi ekonomi. Akan bisa menghidupi sendiri, ya tidak hanya mencari pekerjaan tapi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan insya Allah juga peredaran uang di Sumatera Selatan akan bertambah. Ini makanya dengan memanfaatkan kris ini insya Allah hal-hal yang tidak bagus, yang akan merugikan para pelaku kegiatan wisatawan maupun pelaku ekonomi kreatif insya Allah akan negatif atau akan nol. Jadi ini yang kita harapkan dengan pemanfaatan teknologi untuk transaksi. Mungkin ini dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk ngobrol-ngobrolnya pada sore hari ini. Dan semoga juga dengan bersinerginya Bank Sumsel Babel, Bank BI dan juga Dinas Pariwisata Sumsel ini sendiri bisa menghasilkan hasil positif nantinya dan memajukan pariwisata kita di Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Nah pemirsa, kita sudah berada di ujung episode Halo Palembang pada hari ini. Terima kasih Nian sudah menyaksikan selama 1 jam ke belakang. Dan terima kasih juga untuk Bank Sumsel Babel karena tentunya episode kita pada hari ini itu dipersembahkan langsung kerjasama dari PAL TV dan juga Bank Sumsel Babel. Akhir kata pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya